Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi yang telah saya buat. Tetapi sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayusari Setiawati, nomor absen 23 dari kelas 10 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi hasil kali skalar dua vektor. Adapun peta konsep dari materi yang akan saya jelaskan dapat kalian lihat pada slide berikut ini. Jadi, pada materi hasil kali skalar dua vektor ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor dan hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk kolom. Yang dimana, pada materi hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk kolom dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu hasil kali skalar dua vektor di ruang 2 dan hasil kali skalar dua vektor di ruang 3. Sebelum kita lanjut kepada materi kita yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu definisi hasil kali per skalar dua vektor. Perkalian skalar antara vektor A dan vektor B dilambangkan dengan vektor A dikali vektor B. Perkalian skalar atau skalar produk ini sering juga dinamakan sebagai perkalian titik atau dot product. Perkalian skalar dua vektor didefinisikan sebagai vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Dengan panjang vektor A dan vektor B masing-masing menyatakan panjang vektor A dan vektor B, sedangkan theta menyatakan sudut lancip yang dibentuk oleh kedua vektor. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang telah saya berikan pada slide. Panjang vektor A dan vektor B berturut-turut adalah 4 dan 5 satuan. Jika kedua vektor membentuk sudut 60 derajat, hitunglah perkalian skalar antar vektor A dan vektor B. Penyelesaiannya, vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Jadi, vektor A dikali vektor B sama dengan 4 dikali 5 dikali cos 60 derajat. Sama dengan 4 dikali 5 dikali cos 60 derajat adalah setengah. Berarti 4 kali 5 sama dengan 20 dikali setengah sama dengan 10. Jadi, hasil kali antara vektor A dan vektor B adalah 10. Kita langsung pada materi kita yang pertama, yaitu mengenai hasil kali skalar dua vektor. Pada materi hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk kolom dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hasil kali skalar dua vektor di ruang 2. Yang dimaksud dari hasil kali skalar dua vektor di ruang 2 ini adalah di mana komponen pada vektor 1 dan vektor 2, di mana komponen-komponen yang sejenis kita kalikan lalu dijumlah dengan komponen sejenis yang telah dikalikan sebelumnya. Jika diketahui vektor A yaitu X1 dan Y1 dan vektor B dengan titik X2 dan Y2, maka hasil kali skalar dua vektor, vektor A dikali vektor B dapat ditentukan dengan rumus X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Lalu kita lanjut pada materi kita yang kedua, yaitu hasil kali skalar dua vektor di ruang 3. Yang dimaksud dengan hasil kali skalar dua vektor di ruang 3 ini tidak jauh berbeda dengan hasil kali skalar dua vektor di ruang 2, yang dimana kita kalikan komponen-komponen yang sejenis yang ada pada vektor A dan vektor B, lalu kita jumlahkan dengan komponen sejenis yang telah dikalikan sebelumnya. Jadi, jika diketahui vektor A dengan titik X1, Y1, dan Z1, dan vektor B dengan titik X2, Y2, dan Z2, untuk menentukan hasil kali skalar dua vektor, yaitu vektor A dikali vektor B, dapat ditentukan dengan rumus X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Lalu kita lanjut kepada materi kita yang B, yaitu mengenai sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor. Sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara komutatif dan distributif, yang dimana pada komutatif ada dua sifat, yaitu yang pertama, jika vektor A dikali vektor B itu sama dengan vektor B dikali vektor A. Dan yang kedua, yaitulah vektor A dikali vektor A itu sama dengan panjang vektor A pangkat 2. Lalu secara distributif,
konstanta dikali vektor A dikali vektor B sama dengan konstanta dikali vektor A dikali B, atau sama dengan vektor A dikali konstanta kali vektor B. Baik, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Pada kesempatan kali ini, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.